Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di live BPKB KDI. Saya Heni Oktavia sebagai pembawa acara hari ini. Dalam episode kali ini, kita akan membahas topik tentang pola asuh anak. Yang tentunya hal ini sangat berguna untuk ibu-ibu muda di sana dan ibu-ibu yang sudah memiliki anak yang mungkin mendapati kendala dalam pola asuh anak. Minggu ini kita kedatangan tamu hebat yang akan berbicara tentang pola asuh anak nih, yang akan disampaikan oleh Kak Cindy. Halo Kak Cindy, gimana nih kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah kabar baik ya Kak Heni. Sebelumnya terima kasih telah mengundang saya untuk join live pada hari ini. Ya, semoga penonton live juga di luar sana dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini. Dan semoga juga puasanya diberikan kelancaran. Sebelumnya terima kasih nih Kak telah bergabung dalam live ini. Kali ini kita akan membahas tentang pola asuh anak. Nah, ada beberapa hal yang ingin ibu-ibu muda tanyakan nih, atau sudah pernah saya dengar-dengar. Bagaimana sih tips agar kita sebagai orang tua itu menerapkan pola asuh yang benar terhadap anak? Jadi ini seputar tips ya tadi. Bagaimana seorang tua ini menerapkan pola asuh yang benar terhadap anak. Jadi kita sebagai orang tua terkadang kita menunjuk anak kita agar berperilaku sebagai pribadi yang dihargai, sebagaimana ibu dan bapak ini tadi menghargai orang yang sejajar dengan kita. Jadi ada beberapa tips dari saya ya. Misal yang pertama yaitu perhatikan bagaimana anak ini berbicara. Jadi kita sebagai orang tua, kita wajib mendengarkan anak kita berbicara. Jangan maunya kita sebagai orang tua cuman didengerin aja nih Kak. Ya, tidak ingin mendengarkan apa keinginan anak juga benar, ya Kak ya. Benar. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus mendengarkan bagaimana pendapat anak kita dulu, baru kita bisa memberikan perspektif yang jelas kepada anak kita. Kemudian kita juga meminta pendapat kepada mereka. Contohnya, misal kita memiliki pendapat yang berbeda kepada anak kita, kita tanyakan dulu kepada anak kita, apakah anak kita ini tadi mau. Misal kita punya pendapat A, kita tanyain, "Nak, kamu mau nggak kalau ibu mengajukan pendapat A?" Jikalau anak kita ini tadi nggak mau dan katanya, "Enggak Bu, apakah ada pilihan lain?" Nah, kita memberikan opsi lain seperti itu. Dan opsi itu bisa kita lontarkan atau suruh anak kita sendiri yang ngasih ke kita gitu ya Kak ya? Benar sekali ya, benar sekali. Lalu tips selanjutnya yaitu seperti kita tuh mengajarkan kepada anak kita untuk tolong, berkata tolong, permisi, dan terima kasih. Kadang beberapa orang tua itu tidak mengajarkan hal demikian kepada anaknya. Kayak beberapa waktu lalu saya menemukan di lapangan itu ada anak-anak yang menyuruh saya untuk mengambilkan sebuah pena, tetapi tidak mengucapkan kalimat "Mbak" atau "Kak, tolong dong ambilin pena" gitu. Sebaiknya kita ajarkan kepada anak kita untuk "Mbak, tolong dong ambilin pena" gitu. Sesudah meminta tolong ya diucapkan terima kasih, seperti itu. Dan juga mungkin kita sebagai orang tua juga harus memberikan contoh ya Kak ya. Iya, benar sekali. Misal kita menyuruh ibu kita nih mengambil piring atau mengambil sendok di rumah, kita juga harus mengatakan kepada ibu kita, "Bu, tolong ambilkan dulu piring atau sendok." Dan jika anak kita itu melihatnya, dia juga akan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Karena kan anak-anak ini cenderung suka meniru apa yang kita lakukan biasanya gitu ya. Benar sekali. Itu dimulai dari orang tuanya terlebih dahulu sebenarnya. Kalau orang tuanya sama aja minta tolong nggak dengan ucapan tolong, permisi, dan terima kasih, itu anaknya bakal mencontoh. Wah, ternyata banyak sekali nih tips-tips yang bisa kita dapatkan. Ya. Nah, selanjutnya tips yang terakhir nih. Kita tuh jangan memperlakukan anak kita di depan umum. Contohnya, misal anak kita memiliki satu kesalahan. Misal kayak lagi berantem ya, lagi berantem terus kita marahin anak kita di depan umum.
itu sebenarnya nggak baik kita lakukan. Jadi hal yang baiknya gimana? Jadi kita redamkan dulu amarah kita tenangkan dulu kita, baru kita bawa pulang anak kita ajarkan, kita jelaskan bahwa, nak, kamu nih tadi salah loh, jadi jangan menegurnya di depan umum. Kenapa demikian? Karena anak nih kalau ditegur di depan umum takutnya mentalnya kena, Kak. Iya. Jadi kayak, kok ibu negurnya di depan umum sih, kan aku jadi malu gitu. Dan juga kalau misalnya ada hal yang salah juga kita harus berbicara yang baik, yang lembut, dengan Iya. kata-kata yang lembut ya. Benar sekali. Selanjutnya nih Kak, apakah orang tua yang jarang di rumah juga mempengaruhi tumbuh kembang anak ini? Karena itu kan tentunya harus dilakukan secara langsung kepada anak. Apakah ada tipsnya untuk orang tua karir yang bekerja di luar, yang kadang pulangnya malam, yang kadang juga di rumahnya cuma 2 minggu sekali, ada juga yang seperti itu kan Kak. Gimana nih Kak untuk tipsnya? Ya, ini tadi seputar orang tuanya yang berkarir ya, apakah ini sangat mempengaruhi pertumbuhan kembang anaknya atau tidak? Kalau menurut saya pribadi ini jujur mempengaruhi ya Kak ya. Jadi dari sisi mentalnya atau dari sisi kedekatan antara ibu dan anak juga itu sangat mempengaruhi. Nah, ini dari saya ada beberapa tips. Yang pertama yaitu misal kita sebagai seorang ibu mempunyai pekerjaan yang di kantor nih, misal kayak kita ya di kantor dari pagi sampai sore. Jadi kita mengakalinya gimana? Kita ajak anak kita bermain setelah kita pulang kerja, bermain atau kayak menonton TV bareng, membaca dongeng, Lebih ke meluangkan waktu kita terhadap anak kita ya Kak. kayak atau kita ajak bercerita. Sebenarnya mengajak anak kita bermain itu nggak perlu kayak harus bermain ke mall, harus bermain menonton bioskop, itu enggak. Menonton TV di rumah, mengobrol di rumah, bermain di rumah itu udah cukup menurut saya. Dan juga meluangkan waktu kepada anak itu tidak harus yang mahal atau yang mewah ya Kak ya. betul. Di rumah juga kita bisa meluangkan waktu untuk anak. Iya. Tergantung diri kita sendiri mau atau tidaknya. Iya, betul sekali. Terus kalau jam makan siang ini kan jam 12 ya. Ini kita usahakan untuk menelpon anak kita VC anak kita tanya, nak gimana kabarnya hari ini, gimana nak tadi acaranya di sekolah, kita tanyain gitu, supaya kedekatan ibu dan anak itu tadi tetap terjaga walaupun si ibu ini tadi berkarir gitu. Dan juga misalnya kan si anak ini tadi di sekolah ada kendala atau ada pelajaran yang sangat susah bagi dia. Jadi kita sebagai orang tua juga jangan hanya melepaskan tanggung jawab itu terhadap gurunya atau terhadap guru lesnya. Kita juga sebagai orang tua harus tetap memantau keadaan anak kita itu bagaimana. Ya, intinya ikut membantu memecahkan masalah tadi ya Kak. Ternyata topik pertama ini sangat-sangat menarik nih, pola asuh anak. Selanjutnya nih Kak, apa sih yang harus dilakukan orang tua jika anaknya melakukan suatu kesalahan? Bagaimana kita menanggapinya sebagai orang tua? Nih, sebelumnya kalau untuk bagaimana cara menanggapi ya, kayak misal anaknya ini melakukan kesalahan, di luar sana tuh banyak sekali ibu-ibu dan orang tua menangani kesalahan ini dengan cara marah. Betul atau tidak ibu-ibu? Ya kadang juga kan ada yang mencubit, ada yang memukul, gitu kan. Kini ibu-ibu di rumah juga memperlakukan hal yang seperti itu. Itu sebenarnya salah ya Bu. Jadi kita sebagai orang tua di saat anak kita melakukan kesalahan, kita sebenarnya harus meredam dulu emosi kita. Jangan langsung anak kita abis nakalin anak orang nih, langsung otomatis kita cubit, kita pukul, kita marahin. Enggak, itu enggak boleh kayak gitu. Jadi kita sebagai orang tua, kita tenang dulu, kita kasih anak kita tuh space untuk dirinya tuh meluapkan kekesalannya, meluapkan emosinya, dan menceritakan keluh kesahnya. Apakah benar yang salah itu tadi anak kita atau temannya? Iya, atau temannya gitu. Jadi kita harus mendengarkan dulu nih cerita atau sesi dari anak kita tadi, baru kita putuskan kita harus marah atau harus bagaimana. Karena kalau misal kita tuh langsung spontan marah, nanti takutnya anak kita tuh kayak nggak mau lagi cerita sama kita. Apa cerita sama ibu dimarahin. Nanti jadi ujung-ujungnya si anak kita nih tadi nggak mau lagi cerita. Jadi ujung-ujungnya ibu dan anak itu berjarak. Apalagi nih misal anak melakukan kesalahan kayak
mecahin piring gitu kan. Kadang juga ibu suka, kok bisa pecah ini bla bla, kan sudah marah-marah. Iya. Padahal kan hanya sekedar piring. Dan kita juga memberitahunya juga jangan langsung yang ke marah-marah, bisa Iya. kita bicarakan dengan baik-baik. Ya, benar sekali. Karena mental itu sangat-sangat mahal. Iya, mental itu Apalagi sangat kan baru anak-anak ya. itu berpengaruhnya sangat berpengaruh di kehidupannya nanti. Kalau dari kecil aja udah kena mental, gimana besarnya gitu. Wow. Nah, selanjutnya nih Kak, bagaimana sih cara yang tepat orang tua untuk mengekspresikan rasa sayangnya kepada anak atau terhadap anak kita? Kadang juga kan ada orang tua nih kan, cara mengekspresikan rasa sayang terhadap anaknya tadi memberikan hal-hal yang mewah, membelikan hal-hal yang sebenarnya ini bukan kebutuhannya, hanya sekedar keinginannya tapi dibelikan. Padahal kan itu seperti membuang-buang, menghambur-hamburkan uang. Iya, benar sekali. Bagaimana sih Kak cara mengekspresikan rasa sayang ini tadi terhadap anak? Sebenarnya kalau yang dikatakan oleh Kak Heni tadi itu betul ya. Kita sebagai orang tua juga tidak memungkiri kalau kita ada uang itu nggak apa-apa kita berikan kemewahan. Bagaimana kalau ibu-ibu yang nonton ini mungkin ada beberapa cara juga ya yang dikasih dalam mengekspresikan rasa sayang mungkin ya. Ya gimana nih ibu-ibu yang lagi nonton cara mengekspresikan rasa sayangnya terhadap anaknya? Bisa di komen atau bisa berbagi dengan kita nih di sini. Wah, ada 6.000 yang nonton. Banyak sekali ya. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kami sampaikan tadi atau Kak Cindy sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Nih, kalau dari saya sendiri ya, sebelum teman-teman ini mencoba menjawab di kolom komentar, kalau menurut saya memberi kasih sayang kepada anak tuh nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu yang mewah, kayak kita harus memberikan apa-apa yang mahal gitu, nggak sebenarnya. Salah satunya yang pertama yaitu kita sering mencium, memeluk dan membelainya. Nah, jadi mencium tuh gimana artinya? Biasanya tuh kan kalau anak balita di bawah umur itu lebih suka dipeluk, dielus, dibelai kan dengan ibunya. Cuman kalau anak-anak yang udah dewasa tuh kayak lebih pengennya diperhatiin, pengennya orang tua tuh harus tahu isi hati anaknya tuh seperti apa gitu. Maka dari itu kita sebagai orang tua tuh jangan sampai memberi jarak, memberi space kepada anak kita gitu. Jadi anak kita nanti canggung nggak mau cerita sama kita. Halo kakak yang sudah bergabung, kalau misalnya ingin bertanya atau ada yang ingin berbagi tentang pengalaman-pengalaman boleh ya. Nih kita baca dulu komentar dari Di atas aja dulu. Halo kakak yang sudah bergabung. Mungkin Ini wah pertanyaannya sangat bagus nih dari Kak Ike Purnama Dewi 92. Gimana caranya mendidik anak supaya si anak bisa mengontrol emosinya ketika sedang berbicara? Ini kayaknya pengalaman dari Mbak Ike pribadi ya. Nih, saya izin menjawab ya Mbak Ike. Jadi, bagaimana sih cara mengontrol emosi ketika anak sedang berbicara? Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak sekarang tuh kalau berbicara tuh banyak yang toksik ya, banyak kotor. Jadi kayak mengeluarkan kalimat yang seharusnya itu nggak kita dengar. Nah, contohnya kayak berbicara hewan atau berbicara yang lainnya. Itu sebenarnya bisa kita kontrol dari rumah. Kayak
kita mulai dari orang tua dulu nih. Kita ajari dulu Iya. ya Kak ya. Apakah orang tua di rumah itu menunjukkan bahwa orang tua itu berbicara yang baik juga kepada anaknya? Apakah orang itu juga berbicara dengan lemah dan lembut kepada anaknya? Karena anak tuh sejatinya meniru omongan orang tua. Kalau orang tuanya omongannya kencang, ngegas, itu nanti bakal nurun ke anaknya. Begitu juga kalau orang tua ngomongnya kasar, ngomongnya kayak asal aja gitu. Terus kalau misalnya anaknya sedang marah nih, gimana sih Kak caranya agar anak ini bisa tenang tadi itu? Untuk caranya yaitu kita biarin dulu. Jadi kayak jangan langsung kita tanggepin. Ini mungkin dari saya pribadi ya. Saya kalau misal lagi emosi, terus orang tua saya tuh menanggepinya kayak lebih ke ya udah diem Cuek aja dulu. gitu Iya, ya, Kak, ya? cuek aja dulu, kita kasih space. Jadi orang tua saya ngasih space ke saya buat bener-bener ngasih peredam amarah gitu dulu, dibiarin dulu. Jadi kalau kita udah tenang, nanti kita tuh bakal kita sendiri yang datang ke orang tua kayak cerita, aku tuh tadi ini loh ada problem di kantor kayak gini. Nah nanti kita sendiri yang bakal ngebuka jalurnya gitu. Jadi kalau misal anak kita lagi marah tuh jangan dimarahin balik, jangan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Kak Riono. Misal anak itu udah berkali-kali udah dikasih tahu nih Kak, tapi tetap aja nakal. Gimana itu? Kan sudah kita kasih tahu nih, tapi tetap aja nih anak nakal, tetap bandel. Dan mungkin kita sebagai orang tua juga harus mengarahkan kalau perbuatannya itu tidak baik, tidak bagus. Dan mungkin juga bisa kita alihkan ke hal-hal yang positif. Contohnya kita ajak bermain. Itu bisa jadi salah satunya yaitu diajak bermain. Jadi misal anak ini tadi udah bandel banget nih, dikasih tahu, nak jangan gini ya nak, tapi anaknya masih tetap aja. Ya udah kita biarin aja dulu. Jadi tipe anak tuh gini ya Bu ya, Pak ini ya. Jadi tipe anak tuh gini, kalau anak itu dilarang tapi masih tetap dilakukan, ya udah kita sebagai orang tua kita biarin aja. Nanti kalau dia capek juga bakal berhenti sendiri gitu. Semakin dilarang semakin dilakukan, semakin menjadi-jadi. Karena ada pepatah yang bilang, bukan pepatah sih, kayak yang di sosmed itu bilang, larangan adalah perintah. Semakin kita larang, semakin kayak kita memerintah anak kita gitu. Jadi kita sebagai orang tua ya, masa bodoh sesekali itu boleh, cuman jangan terlalu diloskan gitu. Ini kita beralih ke akun atas nama Bisnis Berkah. Yang pertanyaannya, anak saya suka tantrum, gimana cara mengatasinya nih Kak? Nah ini satu dari 1000 banyak orang ya, mungkin orang tua tuh banyak sekali yang mengalami anaknya tuh tantrum. Jadi kita tanya dulu nih, sebenarnya tantrumnya itu gara-gara apa ya Kak ya? Kadang nggak diturutin beli mainan kayak gitu kan ya? Ya, kadang kalau nggak dituruti beli mainan, tantrum, nangis gitu. Jadi kita sebagai orang tua tuh sebenarnya pinter-pinter melobinya. Kalau misal anak kita tantrum karena minta mainan yang mahal, tapi kita belum bisa beliinnya, ya kita kasih Pengertian dulu. Kalau misalnya ini sebenarnya hal yang kamu butuhin atau bukan sih? Atau kita kasih pengertian, nak, ibu belum punya uang, kita beli makanan dulu, atau mungkin dikasih minggu depan kita beli, gitu. Jadi bisa dialihkan dulu.
ke permintaan yang lainnya. Jadi kita sebagai orang tua tuh harus mempunyai beberapa opsi, jangan cuma satu opsi saja. Sama-sama. Halo Kak. Ya, semoga sukses juga buat kakaknya. Halo Kak Dempol. Halo. Masih ada ini? Hmm. Mungkin live kita akhiri dulu ya Kak, dan sebelum berakhir live ini mungkin dari Kak Cindy ada yang mau disampaikan nih, seperti pesan atau kesannya. Silakan Kak. Jadi saya menitip pesan kepada orang tua di rumah yang mungkin ibu-ibu baru atau orang tua baru yang mungkin baru melangsungkan kehidupannya di pernikahan. Saya menitip pesan bahwa jangan sepenuhnya meletakkan pendidikan anak kita itu di sekolah. Sebenarnya pendidikan anak kita itu dimulai dari kita sendiri, dari keluarga kita, dari rumah kita. Jadi ada beberapa orang tuh yang menaruh pendidikan anaknya tuh emang benar-benar cuma di sekolah. Enggak, itu salah sebenarnya Kak. Iya. Kayak misal biarin anak saya kan yang ngajarin guru A, ya udah biarin guru A aja yang ngajarin. Enggak, itu sebenarnya salah. Kita sebagai orang tua di rumah itu melanjutkan, kita juga memberikan pengarahan gitu di rumah. Padahal kalau di sekolah itu lebih ke arah kemampuannya bagaimana gitu ya. Kemampuannya dan life skill-nya sih sebenarnya. Kita dari dalamnya. Dan juga orang tua juga tidak bisa langsung melepaskan kalau pendidikan anaknya itu harus dari gurunya sendiri. Benar sekali. Mungkin kita sudahi dulu ya live di hari ini. Dan semoga apa yang didapat hari ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih kepada Kak Cindy sudah mau bergabung di live kita kali ini. Dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang selanjutnya. Dan semoga penonton-penonton yang ada di sini setia untuk menonton live kita selanjutnya. Ya. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.